Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 17 Sabang, yaitu Ibu Halimatul Sa'diyah SPD, dan rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati. Baiklah, terima kasih banyak untuk waktunya ya ibu-ibu ya, yang sudah berkenan hadir untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini juga merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani, yaitu pada modul 1.4. Baiklah ibu-ibu, saya di sini bersama rekan saya yaitu Ibu Eka Yunita akan memaparkan beberapa definisi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bu Eka. Nah, budaya positif. Ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya ibu-ibu ya. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir dan bertindak dan menciptakan sebuah proses kemerdekaan dirinya, ya ibu-ibu ya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ibu-ibu, kalau kita mendengarkan budaya positif, tidak asing di kita kan kalau tentang budaya positif. Mungkin di sini saya akan membagikan posit, di mana saya meminta untuk kebersediaannya ibu-ibu untuk menuliskan kira-kira budaya positif apa saja yang sudah diterapkan di sekolah, ya ibu-ibu ya. Ya Bu. Ya Bu. Pak. Budaya positif. Nanti bisa ditempel di depan gitu ya. Baik Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Nanti bisa ditempel di sini aja mungkin ibu ya. Ini Oh, ataupun di sini boleh juga nanti ibu ya. budaya positif ya. Ya, budaya positif yang sudah mungkin yang sudah diterapkan di sekolah. Pasti sudah ada kan, mungkin sebagian sudah menerapkan di sekolah. Kayak misalnya yang sering kita jalankan budaya positif di sekolah itu misalnya kayak 5S. Iya kan? Itu udah pasti udah kita terapkan ya kan? Kayak senyum, sapa, salam, ya kan? Ya, coba. Yang udah siap boleh maju ibu-ibu ya untuk ditempel di depan. Sudah Mbak Supri? Ya. Boleh ditempel di sini Pak ya. Di sini aja Pak. Sudah? Oh masih ada Pak Yus ya. Baik ibu-ibu, sudah tertempel semua. Saya akan bacakan ya. Ini adalah salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah ya. Yang satu, belajar bersama, ya, membersihkan kelas. Terus 5S, 1D, apalagi nih, salam antar guru dan murid, melaksanakan program 5S, disiplin waktu. Ya, senyum, salam, sapa, yang termasuk 5S juga ibu ya. Berarti kan secara tidak langsung
kita sudah mengenal yang namanya budaya positif, ya kan? Yang itu dimulai dengan tadi yang sudah saya baca kebanyakan yang 5S tadi kan, senyum, sapa, salam, ya kan? Seperti misalnya sewaktu kita masuk ke sekolah, anak-anak kan pasti diterapkan untuk menyalami gurunya kan dan mengucapkan salam. Begitu ibu-ibu ya. Sekarang konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada 7 bagian dari budaya inti tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, itu motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa itu ketujuh itu? Nanti akan saya jelaskan satu persatu dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Nah, budaya positif itu merupakan upaya membangun budaya yang berpihak kepada murid. Dalam membangun budaya positif, tentunya bukanlah tugas kita satu orang guru ya kan, tapi merupakan tugas dari semua masyarakat sekolah. Baik itu guru kelas, guru penjas, guru yang lainnya juga termasuk penjaga sekolah, TU dan yang lainnya ya. Nah, budaya positif itu misalnya bisa dilakukan dengan cara membuat kesepakatan kelas. Nah, di dalam membuat kesepakatan kelas itu juga merupakan salah satu langkah awal dalam membangun budaya positif. Nah, misalnya budaya positif yang berpihak kepada murid, yaitu dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas yang kayak saya bilang tadi ya. Mungkin bisa dimulai dari dalam kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Baik, Bu Eka. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana di dalam profil belajar Pancasila itu ada 6 kategori yang seperti tadi ya. Ada yang namanya gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Itu semua masuk ke dalam paradigma pembelajaran baru. Nah, paradigma pembelajaran baru itu juga dikenal juga sebagai kurikulum merdeka, Ibu-ibu, ya. Sebuah paradigma baru dalam pendidikan yang berfokus pada perkembangan karakter dan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma baru ini bertujuan untuk menghadapi tantangan pada abad yang ke-21 dengan menekan pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, yang tadi saya bilang kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital, gitu ya. Dalam paradigma baru ini memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, ya Ibu ya. Sehingga pembelajaran paradigma baru ini memberikan ruang yang lebih kepada para pendidik dalam menyusun rencana serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu pembiasaan hal yang pembiasaan hal yang baik, Ibu-ibu ya, yang mencakup di situ sikap, perilaku maupun tutur bahasanya, ya. Makanya dibilang tadi anak-anak itu di pas masuk sekolah itu dianjurkan untuk salam, sapa yang kita buat tadi kan, yang 5S tadi kan. Nah, itu merupakan disiplin positif. Tujuan kita yaitu sebagai pendidik
untuk menciptakan peserta didik yang maaf ya tadi agak macet. Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai dan kebijakan-kebijakan universal yang memiliki motivasi dalam dirinya untuk menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Oke. Nah, dikutip dari buku Bunga Rampai, analisis kebijakan hukum dan perlindungan anak, yaitu Imam dan kawan-kawan pada tahun 2022, contoh penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, merupakan cara penerapan disiplin tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Nah, Ibu, untuk membuat disiplin positif itu kita tidak harus dengan ancaman, ya, tidak harus dengan ancaman atau kekerasan. Nah, sehingga penerapan disiplin tersebut mengarah pada bimbingan dan untuk memahami dan memberikan pengetahuan mengenai konsekuensi diri perilaku yang telah diperbuat. Selain itu juga berfokus pada pendekatan merefleksi kesalahan, motivasi, menghargai, membangun logika. Nah, berikut ini ada beberapa contoh disiplin positif Ibu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, guru dan staf sekolah memberikan contoh dengan menunjukkan sikap positif saat berinteraksi dengan siswa ataupun sesama guru. Nah, seperti apa yang misalnya kita memberikan sikap positif, yaitu dengan tidak marah-marah, misalnya Ibu kan. Misalnya kalau kita bertanya dengan sopan santun. Nah, di situ kita sebagai guru itu juga menjadi model untuk anak-anak, ya kan Ibu kan. Apapun yang kita lakukan itu akan diikuti oleh anak. Makanya kalau misalnya di sekolah mungkin ya, kalau ada bapak-bapak yang kebiasaannya merokok, tapi kan kalau misalnya di sekolah untuk menunjukkan budaya positif atau disiplin positif itu, kita merokoknya di kamar mandi biar anak-anak itu tidak melihat, ya kan? Kita hindari begitu Ibu ya. Yang kedua, membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian dipastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil. Nah, Ibu, misalnya kan aturan yang jelas kita buat di kelas. Maksudnya kalau aturan di kelas itu ya pasti kesepakatan kelas, ya kan? Itu konsisten kita buat Ibu. Jangan siap kita buat, kita biarkan, tidak kita jalani Ibu ya. Nah, yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, apa aja kebutuhan dasar manusia? Kalau kita pikir kebutuhan dasar manusia itu banyak pastikan. Pasti di dalam pikiran kita kebutuhan dasar manusia pasti banyak. Yang pertama yaitu makan, kan? Makan. Terus yang kedua minum, pakaian. Di sini kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik akan kita lakukan, ya kan? Agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Iya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang tadi Ibu sebutkan, makan minum, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu rupanya masuk ke dalam bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Karena kalau tidak makan kita nggak hidup, ya kan? Ya. Nah, pakaian juga begitu. Kita juga sebagai manusia membutuhkan pakaian, kesehatan, keamanan itu juga merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti kita butuhkan kan, Ibu kan? Iya, apalagi kita orang perempuan pasti ingin disayang gitu kan? Iya. Iyalah. Yang pertama,
rasa diterima. Nah, kita setiap manusia itu pasti ingin diterima, ya kan? Tidak pasti kalau misalnya kita tidak terima merasa dikucilkan, kan tidak enak gitu ibu kan? Ya. Terus diperdulikan. Nah, kita sebagai wanita maunya pasti diperdulikan lah sama suami kita atau sama sesama kita ya ibu-ibu ya. Apalagi kalau misalnya di lingkungan sekolah. Terus berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu juga merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, di mana di situ merupakan harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Ya ibu ya, setiap manusia itu pasti punya harga diri kan? Ya, kan nggak mungkin kalau kita nggak punya harga diri, nggak mungkin kan? Yang kedua, keinginan untuk dianggap. Kita sebagai guru juga ingin dianggap kan sama murid-murid kita kan. Kalau bisa sebagian ada anak-anak yang mungkin kurang sopan sama kita, itu bukan wali kelas aku, males lah aku masuk ke kelas dia, kan pasti ada gitu kan. Iya. Terus berprestasi, semua kita juga menginginkan prestasi ya ibu ya. Terus diakui dan didengarkan. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan. Nah, di dalam kebebasan itu termasuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengenali arah dirinya. Misalnya kebebasan di sini seperti mandiri, kita berusaha untuk melakukannya semua secara mandiri gitu ya. Terus memiliki pilihan, semua orang pasti punya pilihan ya gitu ya. Terus melakukan hal baru seperti kita sekarang ini, yaitu melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak. Itu kan merupakan hal baru bagi kita ibu kan. Nah, mampu mengendalikan arah diri kita. Semua manusia itu bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, yang terakhir itu kesenangan. Nah, kesenangan di sini pasti juga merupakan kebutuhan manusia. Di mana kesenangan, kalau dibilang kesenangan pergi ke pantai, semua orang punya kesenangan sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya saya pribadi, saya senang mancing, senang di laut gitu ibu ya. Kalau di sini rupanya bermain, humor, antusias dan tertawa itu juga merupakan kebutuhan manusia. Nah, yang keempat di sini yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, hukuman. Nah, hukuman di sini yaitu tidak terencana, tiba-tiba, ya, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan sifatnya satu arah, merupakan hukuman fisik dan psikis. Nah, ibu-ibu, di sini misalnya hukuman, siapa di sini yang sering kasih hukuman? Tidak ada Bu. Sudah 12 menit. Ya, misalnya kalau hukuman itu misalnya kan anak terlambat pergi ke sekolah, langsung kita kasih, kamu terlambat pergi sekolah, langsung kita kasih hukuman, gitu ya. Kalau hukuman maksudnya tidak terencana, dia langsung tiba-tiba gitu ya. Terus konsekuensi. Nah, sedangkan konsekuensi di sini yaitu terencana atau disepakati sesuai aturan. Justru murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Di sini di dalam konsekuensi itu terencana. Kalau tadi hukuman kan tidak terencana, langsung tiba-tiba. Misalnya kayak yang tadi saya bilang, dia terlambat langsung dapat hukuman gini misalnya. Kalau misalnya konsekuensi, dia terlambat, dia sudah tahu konsekuensinya apa gitu ya. Nah, yang terakhir itu restitusi. Di mana di restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya kan kita melakukan, saya dia terlambat. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, itu pokoknya kita menciptakan kondisi yang membuat murid tersebut bisa memperbaiki
kesalahan. Yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di mana proses ini misalnya kan kita mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Seperti misalnya dia berbuat kesalahan terlambat ke sekolah. Kita tanyakan, kira-kira solusi kamu untuk tidak terlambat apa? Begitu ibu ya. Itu termasuk di dalam restitusi. Nah, mungkin saya lihat dari tadi ibu ini kaku sekali ya. Kaku kali apa yang karena saya yang kaku saya nggak tahu juga. Coba saya mau buat speaking nih ibu, biar konsentrasinya kan itu kali baru kali karena udah siang kan. Coba ibu, saya mohon untuk berdiri, kesediaannya berdiri semua. Ya, sebenarnya ini pasang-pasangan, tapi karena berdirinya jauh-jauh nggak apa-apa juga. Jadi kan judul speakingnya Tangkap Eli. Nah, Tangkap Eli judul speakingnya ya. Dimana nggak usah di situ ya. Tangkap Eli ya. Jadi tangan kanan satu di sini, tangan satu jempol. Ya, nggak usah pakai mic ya. Nah, saya gini. Pasangannya misalnya gini ya, yang ada pasangannya misalnya Bu Anggun sebelah sini jempol, sebelah sini telunjuk, sebelah sini ini Piana gini telapak tangan ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, gitu. Gini. Pak Supri nanti tampak siapa? Bentar ya, Pak Supri nggak bisa tangkap ya, nggak ketahuan. Ini gini ya. Ya, ini ya. Dah ya. Judulnya Tangkap Eli. Jadi, siapakah Eli? Eli adalah telunjuk ya. Jadi ya. Yang sendiri ya udah tangkap sendiri gitu ya. Berarti nanti setiap mendengar kata Eli itu ditangkap ya. Oke. Kita mulai dulu, tapi saya mau bilang nih, kalau saya bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai gitu ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Oke. Udah ya, dari ini. Ya. Pada suatu hari di sebuah rumah ada 3 orang keluarga, ada 3 orang anak. Yang pertama bernama Ella, Edo, dan Eli. Tapi tidak bisa ditangkap, tapi kalau kita boleh ya, pokoknya pada Eli ditangkap ya. Udah, kita ulang balik ya. Nah, tadi pokoknya ada 3 orang anak yang bernama Ella, Edo dan Eli. Nah, di saat sore hari mereka pergi ke danau untuk menangkap ikan. Sesampainya di danau, Eli ya, berarti sudah konsentrasi. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Terima kasih. Sudah konsentrasi kembali kan? Oke, kalau sudah konsentrasi kembali, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ibu Eka Dinita. Pada Ibu Eka silakan. Sekarang kita lanjut yang kelima, yaitu ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 Ibu. Nah, pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, dan juga ada posisi pemantau. Yang terakhir ada posisi manajer. Di sini pada posisi penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid dalam lagi. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, apa
Apa biasanya kita berkata kalau kita menerapkan posisi penghukum ini? Di sini biasa orang akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, kemudian ada lagi selalu, pasti, selalu, yang terakhir, selesai. Nah, biasanya kata-kata ini digunakan oleh posisi penghukum. Nah, seperti di sini ada sebuah kasus mengenai Adi. Adi yang terlambat sekolah. Nah, saat Adi terlambat sekolah, penghukum ini dia akan nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya mata melotot dan jadi menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, biasanya ini selalu dikatakan oleh yang penghukum. Nah, tanya kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru bicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, kira-kira ibu kalau misalnya posisi ibu sebagai murid, apa yang ibu rasakan kalau yang bertanya seperti itu? Sedih. Ya, pasti kita sedih kan? Pasti kita ada rasa dendam. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, bahkan mencoret-coret meja. Dan lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid tersebut akan menunggu kita, Bu. Mungkin bahkan ban kereta kita yang akan dibocorkan ke mesin. Ya, itu kalau kita ada di posisi penghukum. Nah, kemudian di sini pada posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, contoh kata-kata yang keluar dari kata lembut tersebut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali bapak harus memberitahu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Kasus selanjutnya, ini kasus di posisi kontrol pada pembuat merasa bersalah. Nada suara melemas, halus dan sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Kasus ini yaitu mengenai Adi. Bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Bagaimana ibu jika ibu dalam posisi murid jika ditegur seperti ini? Apa yang ibu rasakan? Ya, pasti kita akan merasa bersalah kan dari nada suara yang menegur itu, kita akan merasa bersalah. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertekan rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meneruskan amarahnya, meletuskan amarahnya, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi pada posisi ini, karena dia merasa bersalah, maka dia bisa-bisa dia akan bisa menyakiti dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau kita salah berbicara dengannya. Nah, di sini pada posisi teman. Nah, biasanya pada posisi teman ini nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, iya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, kira-kira bagaimana ibu kalau ibu di posisi murid kalau ada gurunya yang menegur seperti ini? Senang.
kita dengan secara seperti kita berteman akrab. Jadi jadi kita tidak merasa dikucilkan. Maka hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, jadi dia tidak segan-segan untuk meminta nasihat dari guru tersebut jika dia ada masalah yang dia alami. Kemudian ada lagi posisi pemantau. Pada ini di sini guru, adik tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, guru terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawab adik, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini posisi pemantau. Jika ada guru seperti ini, kalau ibu-ibu di posisi murid, bagaimana perasaan ibu-ibu jika dihadapkan dengan posisi pemantau ini? Merasa bersalah. Ya? Merasa was-was. Iya, kita akan merasa was-was ya, karena dipantau kan, merasa bahwa kita berbuat kesalahan apa lagi nih saya kan? Nah, mungkin di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi karena ada pemantau yang seperti ini, jadi dia merasa bahwa hari ini kalau dia baru menyelesaikan tugas itu, dia berapa Mbak, saya hari ini tidak boleh jajan nih, karena tugas saya belum selesai. Maka dia akan merasa was-was pada dirinya, khawatir kalau tugasnya belum selesai. Kemudian ada pada posisi manajer. Nah, kalau pada posisi manajer ini, kita lihat kasusnya. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menyanyikan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baiklah, itu dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baiklah, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, kira-kira jika ada di posisi ini, bagaimana perasaan murid-muridnya? Nah, murid-murid akan merasa senang karena dia melakukan kesalahan, tetapi dia tidak dimarahi, malah dia memberikan solusi atas kesalahan yang dia buat. Nah, sekarang ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini yang pertama, berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Nah, kalau berdiri dengan satu kaki di depan kelas itu termasuk dalam posisi kontrol mana Ibu? Penghukum. Iya. Berdiri dengan satu kaki itu termasuk dalam posisi penghukum karena itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian kesekian kali Ibu sudah ingatkan kamu. Senang ya Ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, jika ada kata-kata seperti ini, di posisi mana Ibu kira-kira ini? Ya, membuat merasa bersalah. Nah, sekarang posisi ini, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, bermain, ayo dong, ada orang yang mengajak kita. Pasti ini berada pada posisi teman, karena kita merasa nyaman. Kemudian yang keempat, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera dikumpulkan.
dikumpulkan. Nah, ini kira-kira di posisi mana Ibu? Masuk ke pemantau, karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang dia belum selesaikan, ada hal yang membuat dirinya was-was di situ. Kemudian yang terakhir, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ini termasuk ke dalam posisi kontrol manajer. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk dalam posisi kontrol apa ini, Ibu? Ya, pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat, ya, betul. Jadi jawabannya membuat merasa bersalah. Berarti alhamdulillah ya, sampai di sini Ibu sudah mengerti kayaknya ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, kalau posisi di sini yaitu mana Ibu? Penghukum. Coba kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah penghukum. Nah, ada lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, kira-kira di posisi kontrol apa ini, Bapak Ibu? Manajer. Coba kita lihat jawabannya. Iya. Alhamdulillah ya, sudah mengerti dengan baik rupanya ya Bapak Ibu ya. Kita semua. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Kira-kira ini posisi apa Ibu Bapak? Teman. Coba ya. Berada pada posisi teman. Masih ada? Nah, ada satu lagi ya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, posisi apakah ini? Pemantau. Coba kita buka. Iya. Berarti sudah sampai di sini kita udah paham Ibu kan? Ibu Bapak tentang 5 posisi kontrol? Sudah. Nah, baiklah, sudah. Kita lanjut mulai. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid-murid atau warga kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, jadi kita semua membuat keyakinan kelas dari setiap murid apa yang dia inginkan maka dia utarakan. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya tanggapan dari penampilan kami ini tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Oh, baik, Pak Supriyadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberi saran kalau di videonya nanti suaranya lebih dibuat besar lagi. Ini kami tidak bisa mendengar dengan lebih jelas. Terima kasih yang lain menurut saya sudah sangat mantap dan sudah sangat tersampaikan apa yang disampaikan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih atas sarannya. Insya Allah ke depan kami akan memperbaiki lagi tentang suaranya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Ratna? Oh, Ibu Reni. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin bukan saran ya. Ini banyak sekali ilmunya bagi saya yang tidak mengerti tentang penyelesaian kasus di segitiga restitusi. Jadi saya sangat termotivasi karena dengan penyelesaian kasus di segitiga restitusi yang tadi saya lihat yang Anda paparkan,
Jadi anak-anak merasa lebih nyaman ya dan tidak merasa takut dengan kita. Jadi saya bisa menerapkan nanti pada kasus-kasus yang saya temui yang selama ini yang saya terapkan adalah salah. Ya, saya sering menghukum anak-anak ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Eka dan Bu Ratna selaku pemateri. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin ini. Jadi jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin paparan dari kami tentang diseminasi budaya positif dari saya bersama Bu Ratna kami akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ice breaking dulu ya sebelum kita buat keyakinan kelas. Kita buat ice breaking dulu sama anak. Kena ayam pipi. Kurang suaranya ya. Nah, itu kita membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas ibu. Ya. Jadi siswa meneruskan apa keyakinannya dia utarakan semua di post ini nanti ada terdapat dari kami.
tulis, anak bacakan sendiri impian kelasnya. Ayo lanjut lagi. Kata. Kata lagi. Jadi kita Bapak Ibu mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas. Depan kami di SD 17 nih. Keyakinan kelas itu ini setelah anak-anak menuliskannya kita simpulkan kembali tulisan dari anak-anak tersebut, kita ambil kata-kata positifnya. Gelasnya cantik, bersih, warna. mimpi atau mimpi kelas tadi. Jadi mimpi ataupun keyakinan kelas itu akan membentuk juga budaya positif pada anak-anak.
Jadi dari situ dia akan mendisiplinkan dirinya sendiri. Karena dari situ kita tahu kan apa yang keinginan dia, apa kelas yang bagaimana dia inginkan. Ya, sekarang kita lanjut lagi mengenai menstabilkan identitas. Ini itu mengenai segitiga restitusi ya, Bapak ya. Di sini kita bisa menyelesaikan masalah anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasakan begitu. Nah, biasanya kalimat seperti ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian ini ya segitiga restitusi ini. Di sini ada 3 tindakan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas. Jadi sebelum kita bertanya atau mencari kesalahan anak itu, bukan mencari kesalahan ibu bapak. Biasanya kalau anak sedang emosi, kita tidak bisa langsung memanggil dia, kita tanyakan langsung, kenapa kamu buat salah? Kita tidak boleh langsung menanyakan seperti itu, tapi kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kira-kira ibu bapak di sini sudah menjalankan belum seperti ini dalam penyelesaian masalah anak-anak di sekolah? Ya, Bapak Ibu, mungkin sudah dijalankan Bapak Ibu, cuma mungkin belum sempurna seperti ini. Ya, baiklah kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Dalam menyelesaikan masalah tadi ada menanyakan keyakinan. Apa yang kita tanyakan di situ? Nah, apa keyakinan kelas? Jadi kan di situ dalam menanyakan keyakinan kita ulang kembali keyakinan yang telah dibuat anak-anak tadi di kelas. Dari kesalahan itu kita ingatkan kembali tentang keyakinan dia. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama tadi di kelas. Nah, kemudian menurut kamu seperti apa gambaran kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, murid tadi akan menyadarinya dengan sendiri apa kesalahan yang mereka lakukan dan mereka akan mau memperbaikinya kembali karena dia telah mengingat kembali keyakinan yang telah dia buat tadi. Kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi ibu. Bisa kita lihat di sini contoh penerapannya. Kita nonton dulu videonya dulu ya. Ini yang kita coba menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi.
hanya dengan lembut Ibu Bapak kan? Masuk ke validasi tindakan yang salah ini. Sekarang ini masuk ke dalam keyakinan kelas Bu. Kita menanyakan keyakinan kelas tadi. Mungkin itu tadi contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak. Nah, jadi dari video tadi Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau saran dari Bapak Ibu yang telah menonton video tadi, atau masukan untuk saya untuk memperbaiki video yang tadi. Baik, silakan Pak Jan. Baik Bu, ini saya tanyakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, apakah perlu dibuat dulu keyakinan kelas? Jadi itu nanti apabila ada siswa yang ada kasus, ataupun memang bersesuai langsung. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Pak Jal. Saya persilakan untuk membantunya. Nah, maksudnya pertanyaannya apakah harus dibuat dulu keyakinan kelas biar siswa-siswa mentaati itu, nanti apabila ada masalah kasus, jadi dari nanti siswa nggak tahu keyakinan kelas ya. Baiklah Pak, ini saya akan coba menjawabnya. Mungkin iya, kita kan harus membuat keyakinan kelas dulu, karena keyakinan kelas itu dibuat di awal semester biasanya Pak. Di awal semester anak-anak sudah kita buat dulu keyakinan kelas. Karena kalau kita nanti kita menanyakan tentang segitiga restitusi, kalau belum ada keyakinan kelas, maka dia tidak tahu arah kemana dia akan membawa diri setelah itu. Mungkin itu dari jawaban yang saya Bapak. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Gini, mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi kan kata Pak Jal, kenapa harus buat keyakinan kelas dulu gitu Pak kan? Karena yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan, karena budaya positif itu yang pertama kita mulai di kelas dulu Pak. Di kelas, jadi alangkah baiknya kalau misalnya di kelas itu kita sudah buat kesepakatan. Kita misalnya kayak tadi masuk terlambat itu kan sudah kita buat kesepakatannya dulu dari pertama gitu kan. Jadi apabila dia melanggar, jadi kita sudah sejenis mungkin konsekuensi ya. Jadi kalau misalnya dia melanggar, dia sudah tahu bahwa konsekuensinya yaitu dari keyakinan kelas tersebut kan sudah kita buat kesepakatan kelas, misalnya masuk tepat waktu saat setelah jam istirahat begitu, misalnya lagi nanti berpakaian rapi, berbicara sopan santun, kan itu sudah masuk di kesepakatan kelas mereka kan. Jadi setiap nilai-nilai itu sudah kita terapkan dari pertama, mungkin kayak Ibu Eka bilang di awal semester. Mungkin kalau ada kesalahan atau apa nanti bisa kita panggil lalu kita tanyakan keyakinan kelas yang kira-kira yang kamu langgar itu apa gitu Pak Dius.
Itu Pak ya. Ini tentang diseminasi budaya positif, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Oh, baik, Pak Supriyadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberi saran kalau di videonya nanti suaranya lebih dibuat besar lagi. Ini kami tidak bisa mendengar dengan lebih jelas. Terima kasih yang lain menurut saya sudah sangat mantap dan sudah sangat tersampaikan apa yang disampaikan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih atas sarannya. Insya Allah ke depan kami akan memperbaiki lagi tentang suaranya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Ratna? Oh, Ibu Reni. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin bukan saran ya. Ini banyak sekali ilmunya bagi saya yang tidak mengerti tentang penyelesaian kasus di segitiga restitusi. Jadi saya sangat termotivasi karena dengan penyelesaian kasus di segitiga restitusi yang tadi saya lihat yang Anda paparkan, jadi anak-anak merasa lebih nyaman ya, dan tidak merasa takut dengan kita. Jadi saya bisa menerapkan nanti pada kasus-kasus yang saya temui yang selama ini yang saya terapkan adalah salah. Ya, saya sering menghukum anak-anak ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bu Eka dan Bu Ratna selaku pemateri. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin ini. Jadi jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin paparan dari kami tentang diseminasi budaya positif dari saya bersama Bu Ratna kami akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.